itu ada ibu-ibu pakai mukena warna putih, saya nggak ngeh. Begitu sampai di samping saya persis, hilang gitu aja. Tapi videonya wujud bang, ada berbentuk. Abis saya nengok ke sebelah kanan tadi ngeliat ibu-ibu, saya nengok ke sebelah kiri. Ternyata posisi jenazah udah berpindah ke samping, jadi jenazah itu udah nungging bang, jatuh ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Bandu Caps Lock. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dilapangkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Dan juga nih buat teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu. Kuy, kita merinding syahdu. Kali ini kita udah kehadiran lagi nih sob, salah satu supir ambulan. Nah, beliau ini bernama Bang Pandi dan dia tinggal di kota Tangerang, Ciledug ya. Dan saat bertugas dari tahun 2012 sampai sekarang nih 2025, beliau sempet nih mengalami kejadian horor. Oke, nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita merinding syahdu. Gimana nih Bang Pandi, kisah pengalamannya nih Bang? Iya Bang Badru, sebelumnya saya mau informasi dulu. Mohon maaf kalau cara bicara saya sedikit terseret-seret atau terbata-bata karena sempat ada insiden yang menyebabkan tulang rahang tergeser. Jadi awal mula saya bekerja sebagai supir ambulan atau supir jenazah, sebenarnya dulu sih dijebak sama teman bang, karena kebutuhan cari pekerjaan dan beberapa kali ngubungin temen dikasih job nyupir. Nah akhirnya saya mencoba menghubungi teman saya yang memang dia supervisor di rumah sakit. Saya dikasih kerjaan sebagai supir operasional awalnya bang. Sampai akhirnya ternyata pas wawancara tidak ada dijelaskan apapun, hanya sebagai supir aja di rumah sakit tersebut dan diterima. Beberapa waktu kemudian ternyata dalam divisi itu di rolling bang. Di rolling supir operasional, supir ambulan dan supir jenazah. Seminggu kemudian saya dipanggil untuk tanda tangan kontrak. Saya tanda tangan kontrak. Barulah beberapa kali saya dicoba untuk emergency, untuk supir emergency. Di situ biasa aja bang, karena hanya bawa pasien, jemput, pengantaran, rujuk, dan sebagainya. Nah setelah 2 minggu bang, saya jadi driver mobil jenazah. Waktu kita lagi santai tuh bang, dari pihak IGD telepon, sekitar jam 9 malam telepon saya itu, Mas tolong ke depan mall ini ya, itu di salah satu mall di Tangerang, ada kecelakaan tapi sudah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitu saya sampai di TKP bang, saya konfirmasi lagi ke IGD, karena yang ditelepon itu IGD bang, untuk konfirmasi bahwasanya jenazah hancur bang. Akhirnya kita kirim foto dan video untuk menginformasikan ke rekan-rekan di IGD. Itu korbannya cowok atau cewek bang? Korbannya itu cowok bang. Begitu saya datang ke lokasi, kita tunggu kepolisian dan olah TKP, ada di jok motor itu kartu mahasiswa. Setelah saya evakuasi, dari validasi polisi bahwasanya untuk mengabari rumah sakit untuk ditransitkan di sana. Saya telepon akhirnya bang, pihak kantor atau rumah sakit
tidak bisa menerima bang. Kenapa tuh? Karena jenazah sudah tidak berbentuk. Gila. Ngeri banget ya. Akhirnya saya konfirmasi ke polisi penolakan tersebut dan kepolisian mengarahkan ke Rumah Sakit Umum Daerah di Tangerang. Setelah itu saya sudah selesai semuanya bang. Sekitar jam 1 malam, memang banyak teman-temannya kumpul, tapi kok nggak ada keluarga gitu. Saya tanya lagi ke temennya yang pada nangis-nangis itu bang. Kita validasi ke pihak teman-teman bahwasannya almarhum ini yatim piatu bang. Oh, iya. Akhirnya kita sepakat untuk menghubungi dulu keluarganya yang ada di Cibinong, Bogor bang. Pihak teman-temannya sih langsung kasih nomor teleponnya dan beberapa juga hubungin saudara-saudaranya bang. Di telepon itu neneknya bang. Nah pihak sana bilang nggak percaya bang, karena sore tadi dia baru pulang katanya mau ambil baju di kamar. Posisi itu teman-temannya bilang udah seminggu memang nggak pulang karena lagi ada skripsi di kampus. Jadi kita semakin bingung juga itu bang. Tapi kita coba untuk edukasi lagi teman-temannya. Ini memang sudah meninggal. Dengan cara kita video call bang. Dan kartu mahasiswanya kita perlihatkan. Tapi dari neneknya ini nggak percaya bang. Telepon juga tetap enggak, orang baru pulang. Paling lagi main di daerah sini gitu. Akhirnya tetap kita bawa pulang ke Cibinong bareng dengan teman-temannya itu. Tapi teman-temannya nggak ada yang di dalam ambulan bang. Jadi hanya saya dan jenazah aja. Teman-temannya karena bawa motor, mereka lebih dulu. Nah kalau saya kan jalurnya lewat tol tuh bang. Begitu saya masuk di tol Jor tuh bang, arah Simpang Susun ke Jagorawi, mobil saya ini kayak ngerem gitu bang. Mobilnya itu nggak bau bang. Kalau remnya bermasalah pasti bau. Entah itu bau hangus, bau sangit atau bau kebakar gitu bang. Sampai di Simpang Susun itu saya sekitaran jam 2 lewat bang. Terus saya turun bang. Nah di pinggiran itu ada pembatas jalan. Saya duduk, saya telepon nih teman-temannya bang. Nggak ada yang angkat. Mungkin lagi di jalan juga sih. Terus saya simpen juga kan nomor pamannya. Saya telepon untuk menyampaikan keterlambatan karena ada kendala gitu bang. Nah pamannya bilang sih, coba mas disentuh aja anaknya. Sampai situ saya juga, orang udah kondisi begini, dan itu kan sudah dirapihin bang, udah di dalam peti. Saya tinggal ngerokok dulu, sekitar 5 menit saya masuk ke mobil, ke belakang. Jadi mobil saya itu ada sekatnya bang, itu pakai kaca loker gitu aja. Saya buka pintu belakang, saya mau buka peti nih, ragu-ragu bang. Karena saya baru 2 minggu. Ragu-ragu karena takut salah, karena posisinya sudah disegel. Tapi saya coba beraniin untuk buka petinya bang. Saya buka, bawahnya dulu bang, bagian kaki. Wrappingnya saya lepas, saya lihat, jadi posisinya itu darah udah di mana-mana bang. Ngeri banget ya. Begitu darahnya itu netes ke mobil, ke bagian dalam mobil, saya lapin bang. Saya lapin, tapi baunya ini kayak bau bawang putih bang. Baunya tuh kayak bau bawang putih dan nggak berbentuk kental gitu bang. Cair, merah, tapi bau bawang putihnya nyengat banget. Setelah itu saya lapin semuanya, saya bersihin. Itu lampu semua mobil saya nyalain bang. Karena biar nggak takut, karena baru kan saya bang. Udah bersih semuanya, mobil saya nyalain lagi, saya coba jalan bang. Ternyata lancar bang. Yang tadinya macet karena rem, ini juga nggak kenapa-napa bang. Jalan. Sampai di Sentul, saya keluar tol Sentul, telepon pamannya. Tanya dia bang, udah di mana? Masih ada kendala nggak? Begitu saya jawab, ini sudah deket pak. Tadi kendalanya udah selesai, tapi bau banget bawang, saya bilang. Terus pamannya ngomong, bawang putih ya mas? Iya pak, sebenarnya anak itu sering oles bawang putih
di telinganya bang, karena kupingnya sering panas katanya bang. Memang sih ada benjolan, kata pamannya tuh di sebelah belakangnya ada benjolan, dia sering oles bawang putih itu. Sampai ke rumah duka, posisi itu udah jam 3 bang, karena ada kendala tadi, tersendat juga. Tapi kondisi sepi bang, karena memang nggak banyak orang ngabarin katanya. Karena neneknya nggak percaya, karena baru pulang tadi sore. Tapi teman-temannya bilang udah seminggu nggak pulang. Tadi sore pun ada di kos. Sampai rumah duka, saya turunin jenazah. Pamannya nih langsung ambil bawang putih bang. Karena itu tadi, jadi bengkak atau benjolan di belakang kuping ini bang, ini selalu diolesin bawang putih. Kalau nggak dia keluar cairan agak bau gitu bang cairannya. Entah itu tumor atau apa gitu. Setelah itu saya selesai turun jenazah, saya serah terima dengan keluarga, saya izin pamit bang pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ganggu waktunya teman-teman. Nah, jadi gini, selama YouTube ini masih berdiri, donasi akan terus berjalan. Insya Allah dari tahun 2020 sampai sekarang tahun 2025, donasi akan terus berjalan. Dan mungkin teman-teman penonton Bantu Caps Lock yang udah lama nih, udah tahu nih kalau kita dari tahun 2020 sampai dengan 2023 kita udah membangun salah satu pesantren yatim dan duafa. Dan yang dimana di situ isinya anak-anak didik kita, anak yatim dan duafa yang belajar secara gratis. Dan fokus di sana menghafal Al-Quran, tahfiz Al-Quran dan kitab-kitab. Dan alhamdulillah sudah berjalan nih 5 tahun sampai sekarang tahun 2025. Dan alhamdulillah di tahun 2024 kita sudah membangun lagi nih yang kedua, Pondok Pesantren Yatim Piatu dan Duafa yang ada di Kampung Sabrang, Desa Cipetei, Pandeglang yang ada di Banten. Dan alhamdulillah pembangunan kamar dan pembangunan dapur, kamar mandi, alhamdulillah itu dari teman-teman semua Badru Caps Lock yang sudah menonton. Dan pembangunan sudah tercapai 75%. Dan kali ini saya mau mengajak nih, bukan mau meminta-minta ya, mau mengajak ke teman-teman. Dan insya Allah ini menjadi amal jariah buat kita semua. Dan kita sedang ada nih proses pembangunan aula gitu. Aula yang dimana bangunan aula itu akan digunakan untuk para santri dan warga sekitar untuk mengaji, sholat, dan kegiatan-kegiatan Islamik yang ada di desa itu. Dan insya Allah kita sudah berkolaborasi nih ke para warga sekitar dan mereka sangat-sangat mendukung. Karena di daerah situ musolah dan tempat pengajian itu agak jauh banget. Jadi dengan kita ngebangun ini, insya Allah warga-warga sekitar sangat senang ya dan sangat terbantu ya. Dan nanti aula itu bakal digunakan anak-anak untuk membaca Al-Quran, mengaji, dan menghafal Al-Quran dan kitab-kitab, insya Allah bakalan berfungsi. Dan saya mengajak nih teman-teman, jadi bukan meminta ya. Jadi buat teman-teman yang insya Allah mau menyisihkan rezekinya buat pembangunan aula ini, langsung aja ke nomor WhatsApp ini nih. Misalkan teman-teman mau pasir, kurang apa lagi bang, batu, atau kurang apa lagi, nanti teman-teman bisa WhatsApp ke sini nih. Yang mau mendonasikan uang ya untuk pembangunan aula ini, insya Allah menjadi amal jariah buat kita di akhirat nanti. Dan langsung itu komunikasi ke saya langsung, nanti kita telepon-teleponan, kita WhatsApp-WhatsAppan. Dan buat teman-teman yang tertarik nih dan mau langsung datang ke TKP, melihat langsung nih proses pembangunannya, apa aja yang dibutuhkan, langsung aja WhatsApp ke nomor ini nih, nanti kita telepon-teleponan. Dan ini mengajak ya, bukan meminta. Insya Allah menjadi amal jariah buat kita semua. Dan pembangunan ini insya Allah dari Badru Caps Lock. Jadi buat teman-teman yang nonton dari tahun 2020 sampai sekarang, insya Allah ada pahala dari kalian semua. Karena sebagian dari YouTube ini akan kita donasikan. Dan insya Allah sampai selama YouTube ini berdiri akan terus berjalan. Dan pembangunan pesantren yang kedua ini untuk anak-anak yang mau ngaji di situ, yang mau belajar di situ, itu secara gratis. Makannya, tempat tinggalnya, dan yang lain-lain insya Allah secara gratis. Karena dari kita semua dan untuk mereka. Insya Allah buat pahala kita semua. Jadi buat teman-teman yang tertarik atau mau nih membagi rezekinya sedikit, nggak perlu banyak, insya Allah bermanfaat, langsung aja ke nomor WhatsApp ini. Langsung kita telepon-teleponan ya, dan kita ngopi di sana. Bisa melihat langsung gimana kondisi di sana. Oke, kita lanjut ke ceritanya. Dalam kondisi di jalan normal-normal aja. Kalau kita kan di jalan memang
dalam keadaan kosong kita tidak nyalain sirine dan rotator ya bang. Saya lewat Parung pulang ya bang, karena irit juga kan. Biar kita nggak pakai tol, kita lewat Parung. Sampai di Jalan Raya Parung, di depan itu ada pool bis bang. Saya lupa pool bisnya itu apa. Garasi bis gitu. Baunya nih ke bawah terus bang. Bau bawang putihnya nih. Nempel di mobil ya bang? Nempel di mobil. Karena posisi saya sendiri kan pikirannya macam-macam bang. Akhirnya saya berhenti lagi bang. Ada warung di situ. Saya beli kopi dulu, terus saya minta air, saya ember bang. Karena tadi kan bekas darahnya itu saya cuma lapin. Begitu saya dikasih air, saya ember sama pedagangnya itu, dia bilang, "Mas, kenapa bawa bawang banyak banget?" Saya langsung kaget bang. "Hah? Bawang?" "Iya pak, emang bau bawang, tapi saya nggak bawa bawang." Akhirnya saya buka bagasi belakang bang. Saya suruh lihat. "Ya itu bawang semua mas," katanya. Saya coba cuek aja bang. Saya tetap bersihin. Terus saya ngomong, udah saya anterin, udah saya tolongin, ya nggak usah ganggu saya lagi udah. Begitu selesai saya cuci-cuci bang. Saya lap-lap seadanya. Airnya juga udah saya bersihin juga. Saya tutup lagi. Saya lanjut ngopi. Nah terus pedagangnya ini, si bapak ini nanya lagi ke saya, "Emang dari mana mas? Kok bawa bawang banyak banget, oleh-oleh ya?" Saya pikir, kok masih ke bawang lagi? Saya bilang, "Oh, enggak pak, ini sih sebenarnya baunya mirip bawang, cuman bukan bawang gitu. Nggak ada, saya juga nggak bawa bawang." Begitu percakapan selesai ya normal aja bang gitu. Udah nggak dibahas lagi. Terus saya coba buat pamitan, saya mau lanjut perjalanan lagi. Tapi si bapak warung itu ngeliat ada bawang di mobil? Lihat bang, ada bawang putih, tapi saya kan memang nggak ada bang. Keluarga juga ngasih oleh-oleh enggak. Tapi memang dari pas saya buka petinya itu, memang udah bau bawang. Darahnya itu bau bawang. Udah selesai tuh bang, saya ngopi, saya bayar, saya pamitan juga. "Pak, saya lanjut jalan lagi pak." "Iya mas." Akhirnya saya buka mobil, saya starter, baru jalan semeter, si bapaknya itu teriak, ngomong makasih. "Mas, makasih bawangnya." Oh. Waduh. Saya langsung merinding tuh bang. Campur bingung. Akhirnya saya buka kaca. Saya matiin AC. Kaca kanan kiri saya buka. Karena tahun 2012 tuh jalanan Parung masih sepi bang. Dan jam-jam segitu belum banyak orang lalu lalang juga. Saya ngebut lah. Akhirnya terpaksa saya nyalain lampu rotator bang. Biar cepet. Karena udah panas dingin badan. Udah keringetan. Sampai di rumah sakit bang, saya tinggal tuh mobil. Biasanya kan harusnya kalau sampai rumah sakit, sampai di parkiran, kita bersih-bersih lagi bang. Saya nggak berani, saya langsung tinggal ke kantor, ke bagian pendaftaran itu, ngumpet saya bang, biar nggak disuruh sama yang lain untuk bersih-bersih itu mobil. Sampai akhirnya pas besoknya, di hari besoknya itu saya baru bersih-bersih. Dan itu nemu 1 biji bawang putih bang. Kalau itu memang yang diomongin bapak pedagang tadi, kenapa dia bilang banyak? Tapi memang ada 1. Dan yang bikin saya kaget, si bapak kan ngomong, "Mas makasih ya bawangnya." Saya aja nggak ngerasa ada bawang. Gimana saya ngasihnya? Nah setelah saya lihat bawang itu ada 1 bang, itu ada di pojokan sebelah kanannya keranda itu. Bawangnya 1 biji dan udah dikupas juga dan udah kayak bekas keinjek gitu bang. Itu langsung saya buang. Terus semuanya itu saya siram bang. Saya siram, saya bersihin. Terus saya bilang bang, "Jangan ganggu saya. Semalam udah saya tolongin, udah saya anterin, masih ganggu. Saya kan kerja doang." Setelah beres-beres itu bang, sedikit masih ada kayak bau-baunya bang. Tapi mereda dan itu kayak seketika aja gitu bang, hilang. Tapi pikiran saya kan tetap kejadian yang semalam bang. Takut, terus waduh nanti ntar begini lagi ada nggak gitu. Akhirnya saya ngomong ke pimpinan saya, ke atasan saya, "Pak mohon maaf nih, apa memang harus sendiri kalau nganter jenazah gitu?" Jadi keputusan dari rumah sakit memang sendiri bang. Akhirnya karena saya kapok dengan kejadian semalam itu bang, badan saya tuh sampai tetap akan merinding terus gitu bang kalau deket mobil itu. Baunya udah mereda, tapi badan saya merinding terus.
akhirnya saya putuskan untuk resign bang. Nah setelah resign itu bang, nggak lama sih bang, saya dapat kerjaan lagi bang dari kelembagaan. Nah di situ memang saya ngelamarnya supir ambulan karena menurut saya kapoknya tapi butuh gitu bang. Nah karena udah coba kemarin, saya coba lagi nih bang. Nah di lembaga ini campur bang, kita bawa pasien juga, bawa jenazah juga, tapi mobilnya beda-beda. Jadi memang supirnya ini cuma saya doang. Nah lembaga ini baru bang, sebulan 2 bulan kita pelayanan seperti biasa aja. Nah karena lembaga ini punya rumah singgah bang, jadi beberapa pasien yang berobat dari luar kota atau luar pulau itu kita sediakan rumah singgah bang untuk pasien dan pendamping pasien. Nah setelah 4 bulan itu bang, saya ada penjemputan nih bang, permintaan penjemputan pasien dari Sumatera, tapi kita sistemnya estafet bang di Pelabuhan Merak. Nah pasiennya ini ODGJ bang. Oh, Katanya seperti itu. Itu waktu sore itu saya sudah tulis SPJ untuk permintaan uang jalan bang. Pihak kantor sudah setujui. Akhirnya saya telepon pihak keluarga bang untuk konfirmasi apakah sudah berangkat dari rumahnya itu ke Pelabuhan Merak gitu. Karena kan dari sana tetap pakai ambulan bang. Nah tapi karena budgetnya kita hanya bisa untuk di Pelabuhan Merak, jadi mereka yang nyebrang. Begitu konfirmasi pihak keluarga, oh iya mas sudah berangkat. Malam jam 9 kurang lah bang, sekitar jam 8-an itu saya telepon supir ambulannya yang dari Sumatera itu bang. Dia bilang, kayaknya saya nyampe besok mas. Saya pikir biasanya cuma 8-9 jam bang, udah bisa sampai Merak. Oh, dia bilang besok. Ternyata pasien ini gangguan jiwa karena cari ilmu gaib bang. Setelah itu saya komunikasian terus sama driver ambulan yang dari Sumatera. Begitu saya dapat kabar bahwa sudah sampai di Pelabuhan Bakauheni untuk nyebrang, itu udah jam 3 sore bang. Dan itu hampir 2 kali lipat dari jam biasanya. Telepon masuk, saya angkat. Iya bang, kenapa? Saya bilang, mas ini saya udah mau nyebrang, tapi ada kendala terakhir kayaknya nih. Kendala terakhir sih. Kenapa mas? Ban saya pecah, tapi 4-4-nya pecah bang. Saya bilang kalau siang mungkin masuk akal karena kepanasan, tapi nggak mungkin 4-4-nya juga bang. Saya konfirmasi lagi, katanya udah nggak bakal bisa nyebrang. Jadi akhirnya mau nggak mau kita yang nyebrang. Akhirnya saya nyebrang dengan budget yang lebih. Saya tanya pihak keluarga, mohon maaf mas, bukannya saya nggak mau cerita, tapi kalau mobil dari sini yang bawa anak saya nyebrang nggak akan bisa katanya. Saya sih masuk kepikiran sayanya karena itu bang, dia cari ilmu gaib gitu. Jadi mungkin nyebrang lautan tuh juga ada pantangannya tersendiri gitu. Setelah itu pas kita evakuasi, udah pindah ke mobil saya, ke ambulan saya. Begitu di kapal, udah di dek, itu kan kita nggak ada yang boleh di dalam. Tapi karena kita bawa pasien, akhirnya boleh 1 orang untuk mendampingi pasien. Keluarga itu kan ada 3 orang bang. Akhirnya kita ganti-gantian bang. Begitu kita gantian, pas jatah saya kan pertama bang. Maksudnya biar keluarga cari makan dulu atau apa di kapal. Diem aja bang orangnya. Diem aja tapi mulutnya komat kamit. Kayak baca-bacaan terus gitu bang. Begitu kontak mata sama saya bang, saya dikata-katain bang. Bahasanya tuh kayak bahasa Arab bang, ngata-ngatainnya. Tapi sambil nunjuk-nunjuk saya gitu. Nah kata-kata terakhir yang pas saya langsung telepon keluarganya, dia bilang, mati kau. Saya cuma telepon keluarganya, nggak diangkat-angkat karena kan sinyal jelek bang di atas kapal. Saya telepon, begitu nyambung, saya bilang, Bu, tolong ini anaknya ngata-ngatain saya. Saya takut juga, bukan karena dikatainnya, maksudnya takut kondisinya gitu bang. Akhirnya turun, kita berdua tuh bang,
karena yang 2 lagi masih di atas. Ibunya cerita lah bang, katanya dia ikut pesugihan dari beberapa amalan gitu bang. Sampai situ ibunya lebih detail lagi nyeritain bahwa ada beberapa amalan yang mungkin si pasien saya ini nggak kuat bang. Jadi gila bang. Ini pasien usia berapa bang kira-kira? Kalau usianya sih sekitar 45-an bang. Nah ibunya ini masih ikut, masih ada juga, itu udah tua bang, umur 74 lah. Karena pihak dari istrinya itu udah ngelepas bang. Istrinya juga udah kabur katanya. Udah pergi karena depresi ini. Si ibu cerita pernah sekali bang, katanya amalannya itu dia lakuin, tapi harus ngubur semua barang-barang yang berbentuk harta di rumah. Sampai ibunya nih berpikir dia ikut pesugihan tapi malah ngilangin barang-barang gitu. Nah ternyata di amalan itu setelah di cross check sama keluarga, dibawa ke orang pinter, dibawa ke orang yang ngerti gitu bang, memang itu pesugihan di badan bang. Karena saya nggak ngerti gitu-gituan juga ya bang, saya tetap konfirmasi ke lembaga saya bahwasanya memang ada kendala gitu bang di perjalanan. Jadi memang yang pihak supir dari Sumatera itu lama, terus bisa jadi saya juga akan lama lagi gitu. Setelah itu sampai Pelabuhan Merak, itu saya sekitar jam 7 malam. Kita melipir dulu untuk sholat Isya, untuk istirahat sebelum masuk tol bang. Kita dikatain lagi sama pasiennya itu, tapi pakai bahasa Indonesia, jangan sok alim katanya. Ngapain nyembah-nyembah Tuhan. Tapi karena saya tahu itu pasien ODGJ, saya cuek-cuek aja bang. Tapi si ibu nangis bang, karena mungkin udah sepuh ngeliat kondisi anaknya seperti itu. Nangisnya itu saya anggap biasa aja ya, karena sedih aja bang. Begitu ibunya saya ajak turun sama 2 saudaranya, sholat aja dulu bu, nggak apa-apa. Ini kan udah diikat di stretcher itu bang. Nanti gantian tapi di luar aja. Tapi dari pihak keluarga bilang sebenarnya ini kebanyakan turunan kita memang cari pesugihan mas, makanya saya sedih. Beberapa lama kita rehat, sekitar 30 menit kalau nggak salah bang. Saya ngomong ke ibunya sama kedua saudaranya itu, kita lanjut lagi bu. Si ibu malah nyerah bang. Yang tadinya kita bawa ke rumah sakit, salah satu rumah sakit pemerintah juga di Jakarta Barat, ibunya nyerah. Nggak usah mas, kita pulang aja lah. Karena mungkin pas kondisi seperti itu ibu lebih tahu bang karakter anaknya seperti apa gitu. Setelah kita rundingan, putuskan untuk pulang, saya telepon lagi driver yang dari Sumatera itu. Saya telepon lagi untuk kembali lagi estafet. Tapi kan dia bilang, mobil saya aja belum beres mas, saya masih di Bakauheni katanya. Begitu kita putar balik, sekitar 15 menit jalan, ternyata pasien itu meninggal bang. Tapi nggak ada rasa sedih bang di keluarganya. Kok nggak ada rasa sedih, atau memang ada kejadian apa, ada cerita apa sebelum-sebelumnya, kan saya nggak tahu bang. Ternyata memang kebanyakan dan beberapa kali yang keluarganya pernah alamin gitu bang. Karena tadi banyak keluarganya ikut pesugihan juga. Lewat laut itu kayak ngerontokin amalannya atau ngilangin nyawanya lah bang gitu. Jadi mungkin ya itu salah satu alasannya juga untuk menghilangkan amalannya itu bang. Singkat cerita, saya akhirnya tetap bawa sampai rumahnya bang. Masih ketemu juga sama ambulan yang tadi estafet sama saya. Saya bilang, pasiennya udah meninggal pak. Saya juga ngiranya udah dari tadi meninggal mas. Orang sama saya juga diem aja. Tapi ketika sama saya jadi ngata-ngatain gitu bang. Karena mungkin itu udah di atas laut kali ya bang. Udah di atas laut itu, jadi mungkin entah ada gangguan gaib apa ke si pasien juga. 6 jam perjalanan, alhamdulillah nggak ada kendala tuh bang.
Begitu sampai rumahnya itu, sampai daerah rumahnya, jalanannya itu agak nanjak karena mobil saya agak besar ya bang. Jadi nggak bisa nanjak dan pihak warga nggak ada yang mau bantu bang. Akhirnya saya tanya bang ke warga, ya tolong aja pak, ini kan orang lagi kesusahan. Dia bilang memang keluarganya tuh banyak numbalin orang bang di situ. Oh. Jadi mungkin warga udah nggak respect lagi gitu. Akhirnya beberapa keluarga intinya bang itu datang, jaraknya sekitar 1,5 kilometer dari tempat saya udah stuck. Posisinya juga karena saya nggak pakai keranda, kan tadinya pasien bang, saya pakainya stretcher berangkar. Itu diikat jenazahnya di atas stretcher itu, terus diangkat sama stretchernya itu bang. Itu kan ada rodanya, kalau kita jalanin nggak akan bisa karena itu batu-batuan. Saya kasih edukasi ke keluarga kalau ini nggak bisa miring-miring gitu bang, karena posisinya nggak ada penyangga. Ada sih bang penyangga, tapi cuman di bagian lengan aja gitu. Selebihnya ya mengandalkan ikatan. Udah seperti itu, yang depan nih ngomong ke saya, bang, jangan didorong-dorong mas. Saya baru ngangkat bang, belum jalan, tapi dia bilang jangan didorong-dorong. Karena itu bukan keranda ya bang, jadi ngangkatnya itu bener-bener harus presisi, kalau enggak ya miring-miring jatuh jenazahnya. Saya bilang saya nggak dorong pak, ini siapa yang dorong badan saya? Padahal itu cuma berempat dan jaraknya kan jauh bang ke depan. Jam berapa itu bang? Itu saya sampai jam 1:30 bang malam, jam 1:45 itu udah masuk hari Minggu. Akhirnya selang beberapa meter bang, baru 50 meteran mungkin itu, keluarga minta berhenti, katanya capek bang, padahal kita baru geser beberapa langkah doang. Akhirnya coba saya pindah posisi, saya yang di depan mungkin karena badannya berat, akhirnya saya yang di depan. Nah bapak yang tadi saya bilang saya dorong-dorong itu pindah ke belakang. Begitu saya pindah, bapaknya ngomong lagi, mas, bapak yang sama tadi, ayo mas ngapain malah ditahan, sedangkan posisinya itu kita kan di depan tetap tumpuan bang, bukan yang dorong gitu. Dan saya nahan juga gak akan bisa kan, bukan keranda yang diangkat. Yang diangkat ini berangkar, stretcher. Jadi buat megang aja susah, apalagi nahan-nahan. Kita jalan lagi, keluarga minta berhenti lagi bang, katanya capek, berat gitu. Padahal jenazah itu mungkin sama saya aja gedean saya bang, karena badannya kan udah habis. Akhirnya saya relain bang, stretcher saya. Udah pak, nggak apa-apa, diturunin aja, kita dorong aja. Begitu kita taruh di bawah dengan kondisi batu-batuan itu bang, ya nggak jalan sama sekali. Berat bang, susah karena gelombang, geronjal-geronjal gitu jalannya. Sampai akhirnya ibunya ini nangis terus dan ngomong ke warga, tolongin anak saya minta maaf, maafin anak saya kalau pernah menyusahkan di lingkungan sekitar. Akhirnya mungkin saya sepuh situlah bang, menerima permintaan maaf si ibu dan ngomong ke warga untuk ambilin keranda yang ada di masjid. Begitu saya ngomong ke sesepuhnya itu, Pak, ini kan juga kejadian udah dari tadi berangkat dalam kondisi pasien dan sekarang pulang dalam keadaan jenazah, sudah banyak gangguan. Mudah-mudahan itu jadi pelebur juga buat dosanya jenazah ini. Tapi si sesepuh ini nggak jawab apa-apa bang. Kita sambil nunggu keranda datang. Begitu kita ngobrol-ngobrol, jenazah ini kayak ngeluarin air bang. Tapi pikir saya kan air dari tubuh jenazah aja gitu, secara normal. Tapi air ini warnanya agak-agak biru, terus kayak bau asin gitu bang. Itu dari bagian mananya bang? Kalau dari bagian mananya saya nggak tahu bang, tapi itu netes itu pas posisi stretcher itu masih berdiri dan itu netes ke bawah. Itu posisi kan tanjakan bang.
Setelah netes beberapa kali, si ibunya tetap pegang jenazah anaknya itu sambil nangis-nangis. Kerandanya udah datang bang. Keranda datang, kita pindahkan bareng-bareng. Jadi cairan itu kayak tadinya lengket bang, di badan sini lengket, kayak dilem gitu. Kita pindah susah. Terus posisi stretcher itu ada kasurnya kecil gitu, kasur tipis gitu. Itu ikut keangkat bang. Akhirnya kita pindah sama kasurnya itu, kasur stretcher itu. Kita pindah ke keranda, digotong. Sampai di rumah duka bang, sampai di rumahnya, tetangganya ngomong, "Mas, masuk, kita lepas kasur stretchernya." Saya datang ke atas, karena posisinya itu rumahnya rumah panggung bang, di daerahnya itu. Saya ke atas, saya copot gitu bang, kulitnya ikut sobek bang. Gila. Jadi kekelupas. Nah cairannya nih bener-bener kayak lengket bang, tapi kayak bau-bau asin gitu bang. Akhirnya dari beberapa rembukan warga tetap bilang disucikan, terus nanti dikubur sama kasur-kasurnya bang. Akhirnya setelah proses pemandian, ibunya juga sudah menyampaikan keluh kesahnya juga ke warga, permintaan maaf, ucapan terima kasih. Datanglah salah satu warga bang, perempuan bang. Terus dia bilang, "Saya nggak akan maafin." Kaget tuh semua bang. Saya bilang, "Ada apa nih? Apa ini juga suatu kendala juga untuk jenazah nih bang?" Akhirnya kita duduk bareng. Sebenarnya saya sih di luar bang, tapi ya karena kedengeran gitu. Dan itu juga kan kasur stretchernya masih punya saya masih deket-deket situ juga. Dia bilang waktu pesugihan itu, dia sempat diajak sama almarhum itu, dan pesugihannya itu berhubungan intim bang. Sampai dia punya anak, dan anaknya yang dijadikan tumbal bang. Nah mungkin dari kejadian itu, tetangga perempuan ini nggak terima dan nggak memaafkan almarhum bang. Tapi dari mediasi sesepuh, keluarga, dan perempuan warga ini coba untuk negosiasi apakah perlu ada yang diperbaiki seperti apa atau apa. Dia bilang, "Saya hanya mau pihak keluarga meminta maaf ke saya." Jadi singkat cerita, hampir 2 jam kalau nggak salah itu bang. Saya juga nunggu kelamaan sampai ada warga yang datang juga bilang, "Mas, kalau mau istirahat aja dulu di rumah saya." Gitu. "Oh enggak pak, nggak apa-apa." Setelah setengah jam kemudian, sepakat bang untuk mencabut sumpah dari si perempuan ini untuk almarhum yang meninggal ini. Jadi intinya mereka sudah punya hubungan di luar nikah dan anaknya ini sudah dijadikan tumbal. Itu pencabutan sumpahnya gimana bang? Abang tahu gak? Kalau prosesnya sih saya nggak tahu bang, cuman itu lebih dari 2 jam. Karena saya kan di depan sambil istirahat, dan saya juga sempat ditawarin istirahat di tempat tetangga yang satu lagi bang. Tapi di situ ada beberapa yang dihadirkan juga, ada beberapa sesepuh yang lain juga dari kampung lain. Itu ada bawa hewan ternak juga, terus ada kembang-kembang juga gitu bang. Tapi untuk yang saya lihat sih, memang banyak yang keluar untuk cari air katanya bang. Cari air dari 7 mata air berbeda bang. Nah habis itu kan warga sama keluarga pada cari tuh bang. Ya karena kita udah capek, udah seharian juga di jalan, terus nunggu itu. Proses sumpah tadi kayaknya sedikit rumit tuh bang. Akhirnya saya turun ke bawah, karena rumahnya panggung tuh bang. Itu daerah Sumatera Selatan tuh bang. Saya turun ke bawah, karena warga di atas semua, di bawah nih sepi bang. Nah di kampung itu juga
cuma beberapa rumah doang. Kalau nggak salah cuma ada 8 rumah tuh bang. Saya ke bawah ngerokok, kayak dia manggil bang dari atas. Mas, saya cuma nengok doang, nggak ada sih, nggak ada orang. Begitu saya ngerokok lagi, sebelah kiri saya ini bawah kolong rumah panggungnya bang. Nah ini saya sampai miringin kepala bang, kaget. Abis ada yang manggil tapi suara dari atas. Begitu saya nengok ke kiri ini ada kayak lagi ada ritual gitu bang. Tapi mukanya saya nggak lupa, mukanya muka almarhum itu bang. Waduh. Wah saya merinding jadi. Saya naik lagi bang akhirnya, karena takut. Tapi saya naik ini dengkul udah lemes bang. Dengkul udah lemes, udah nggak karuan lah pikiran juga. Akhirnya saya paksain naik ke atas. Begitu saya udah setengah tangga, di bawah nih berisik banget suaranya bang. Nggak tahu ada kayak baca-bacaan apa, saya nggak tahu. Cuman yang di pinggir saya persis ini mukanya almarhum itu bang. Singkat cerita, udah menjelang pagi tuh bang. Beberapa warga sama keluarga yang cari air itu udah datang bang. Akhirnya saya sedikit ngeliat proses air itu buat apa. Ternyata ya buat mandiin si jenazah itu. Dari 7 mata air itu? Iya bang, dari 7 mata air itu buat mandiin si jenazah itu ternyata. Nah, karena beberapa orang ada yang ngomong nih bang, oh pantesan dia ditinggal suaminya pas lagi hamil gitu. Ternyata itu bukan anak dari suaminya itu, melainkan dari hubungan pesugihan terlarang ini bang. Hampir 20 menitan bang itu setelah dimandiin. Cepet banget saya bang, karena mungkin ya faktor kondisi jenazah juga. Saya turun untuk nyiapin mobil tuh bang, mau nyiapin mobil. Karena yang penting kan kasur saya udah lepas bang dari badannya. Begitu saya mau nyiapin, dipanggil lagi, mas udah selesai nih kasurnya gitu. Itu kulitnya pada nempel bang di kasur-kasurnya itu. Saya juga agak, karena mungkin nggak biasa dengan itu ya bang, belum pernah terjadi, saya agak enak juga bang. Kira saya coba bersihin, tapi nggak bisa bang, susah. Begitu saya pamitan sama keluarga, saya bilang mau pulang ke Jakarta, ada bang keluarga nawarin, mau diantar nggak mas sampai depan kampung gitu bang. Cuma karena posisinya tuh gerimis, saya kasihan juga ya bang kalau diantarin naik motor gitu. Saya bilang nggak usah pak. Begitu saya bilang nggak usah itu, keluarga bilang, mas nanti kalau udah di Gapura klakson aja. Begitu saya turun, di bawah nih udah kosong bang. Di bawah rumah panggungnya kosong. Yang tadi saya udah ngeri-ngeri mau turunnya, ini kosong. Itu cuman ada bekas lemari sama bekas kayak tempat air gitu, gentong air, dan nggak ada apa-apa lagi. Begitu saya masukin kasur ke mobil saya, stretcher udah di dalam, saya masukin gitu aja tanpa saya bersihin. Mungkin baru keluar dari area perumahan itu bang, area perkampungan itu, belum sampai ke jalan raya belum. Sumpah bang, saya bener-bener wujud, tapi badannya gede, tapi mukanya muka almarhum itu lagi bang. Dia megang anak kecil, tapi bukan, nggak kecil banget, mungkin balita lah bang. Tapi posisinya di madep ke belakang bang, anak kecilnya itu sambil jalan. Itu berlawanan arah sama saya. Wah merinding saya bang. Karena kaget ya bang, mukanya persis bang, udah memang muka jenazah itu, tapi badannya gede banget. Saya gas bang akhirnya. Saya gas karena ketakutan. Sekitar 1,5 kilo bang. Jalannya itu kan batu-batu campur tanah merah gitu bang. Selip bang mobil saya. Karena terlalu saya pacu kali bang. Terlalu saya gas. Begitu ban itu selip, saya coba lihat ke belakang tanpa saya keluar mobil bang. Karena masih takut dari kejadian yang tadi. Posisi ban kanan itu turun dari jalur jalanan itu.
Sedangkan jalanan itu aja udah batu-batu campur tanah merah. Ini jeblos ke kanan. Saya nggak mikir apapun, saya coba gas-gas aja karena nggak ada pikiran untuk turun juga. Tapi nggak bisa. Akhirnya saya telepon keluarganya yang tadi, Bang. Minta tolong. Saya telepon sekali langsung diangkat, Bang. Saya bilang, "Pak, maaf, mobil saya ada slip ban kejeblos di masih deket kampung sini." Terus dia bilang, "Iya Mas, saya ntar kesana." Itu udah ada suara tahrim sih, Bang. Udah ada suara orang sholawatan tapi masih sama-sama karena itu kan kampungnya di tengah-tengah hutan gitu, Bang. Setengah menit kemudian telepon lagi, minta posisi saya yang di sebelah mananya karena itu ada dua jalur, Bang. Pas saya masuk itu beda, pas pulang itu beda. Setengah menit kemudian telepon posisi saya kasih gambarannya nggak jauh karena nggak ada patokan karena kan itu hutan, Bang. Kebun karet sama kebun duku. Dia bilang udah cari kemana-mana katanya nggak ngelihat saya, Bang. Nggak ada di jalur yang 1 dan 2 itu katanya saya nggak ada. Padahal saya foto dan video nggak bergerak dari situ, Bang. Akhirnya tetap saya paksain, ya udah mau nggak mau saya tetap di mobil tanpa harus keluar tapi nunggu terang. Pikir saya 2 jam lagi, Bang, paling. Pas saya tunggu di mobil, saya kira keadaan membaik nih, Bang. Karena emang gerimis, saya juga udah capek banget, udah ngantuk banget, Bang. Saya coba untuk tiduran di depan. Karena kalau belakang saya kan mentok ke stretcher dan lemari karena kan saya bawanya ambulan buat pasien. Dan di belakang itu juga kondisinya kasurnya masih ada kulit yang nempel itu. Akhirnya saya coba tiduran, gak bisa, Bang, kayak gak tenang aja bawaannya. Begitu ada orang lewat, Bang, tapi kayak hanya sekelibatan aja gitu. Saya udah seneng tadinya, Bang, tapi begitu mendekat terus dia kayak cepet gitu, Bang, hilangnya. Set gitu. Mau positive thinking tadinya akhirnya nggak bisa. Saya udah seneng ada orang datang, ternyata hilang gitu aja. 2 kali itu, Bang, posisinya saya begitu. Ketika udah setengah jam atau beberapa menit kemudian lah ada lagi, tapi ngebayang aja, Bang. Mungkin sugesti saya sih karena takut. Tapi yang pertama tadi itu benar-benar wujud orang, Bang. Tapi begitu udah deket mobil jadi kayak kelebatan hilang gitu aja. Dan posisinya tuh saya udah gemeter campur keringet dingin, Bang. Karena posisinya memang benar-benar tengah hutan yang keadaannya juga lagi gerimis. Singkat cerita, udah terang, saya ketiduran, Bang. Di dalam mobil itu saya dibangunin sama beberapa orang yang memang mau ngelayat dari kampung sebelah. Karena mobil saya masih nyala, lampu saya masih nyala, jadi diketok mobilnya. Jadi pas saya dibangunin itu sama warga yang mau nyelawat itu, Bang, itu udah jam 9 pagi. Berarti berapa jam saya di situ tanpa pertolongan siapapun, dan yang datang itu siapa gitu, Bang. Akhirnya saya pulang, melanjutkan perjalanan karena udah dibantu sama yang orang-orang yang nyelawat tadi. Sampai di daerah Bandar Lampung, itu udah di tol saya, Bang. Karena belum istirahat dengan enak, Bang, akhirnya saya tidur lagi, Bang, di rest area. Dengan kondisi yang sudah saya bersihkan kasurnya dari kulit-kulit itu. Hampir 3 jam saya tidur lagi. Tidurnya biasa, Bang, enak. Nggak ada gangguan apapun, karena udah siang juga mungkin. Saya lanjut jalan pulang. Terus saya sempat telepon istri saya, Bang. Suara saya udah mulai hilang, Bang. Serak. Tapi kata istri saya, mungkin radang kali gitu. Tapi karena badan saya sehat, nggak sakit, nggak meriang, nggak panas, saya tetap jalan pulang. Sampai nyebrang ke pelabuhan juga masih seger, enak, Bang. Begitu sampai rumah, karena saya nggak ngeliat, nggak ngaca ya, Bang, nggak lihat cermin. Ternyata ini saya udah gede, Bang, segini. Udah dua kepelan gini di sini sebelah kiri. Nah, pikiran saya sama istri saya mungkin gondokan, Bang. Terus dikasih, ya namanya kalau di Tangerang nih dikasih blau, Bang, gitu, sama dipoporin daun. 2 hari nggak ada perubahan, Bang. Akhirnya saya periksa ke rumah sakit.
periksa ke rumah sakit, ternyata saya divonis kelenjar getah bening, Bang. Istri saya kayak nggak terima gitu, Bang. Bang, tadinya nggak apa-apa kok, maksudnya tiba-tiba langsung divonis kelenjar getah bening dan besarnya tuh tiba-tiba, Bang, baru sehari dari antar jenazah itu. 3 kali ke rumah sakit, tetap vonisnya sama, Bang. Akhirnya kita coba untuk ke alternatif, Bang. Itu udah hari keempat itu, Bang, dari kejadian itu. Saya ke alternatif. Begitu sampai di tempat pengobatannya itu, Bang, ternyata ini saya katanya ada kelenjar. Karena pengobatan alternatifnya itu kayak tusuk jarum itu, Bang, akupuntur. Akhirnya kita nggak puas juga, Bang, tetap divonisnya mirip-mirip kelenjar juga, tapi kelenjar steroid namanya, Bang. Akhirnya kita coba yang terakhir, Bang, itu udah beberapa bulan kemudian, hampir sebulan lebih saya gede, Bang. Itu saya juga jarang keluar rumah kecuali ada layanan jenazah atau pasien. Mau nongkrong atau mau main juga malu. Tapi tetap kerja, Bang? Tetap kerja, Bang. Akhirnya dibilang, kenapa nggak dari kemarin ke sini, Mas? Ini ada gangguan. Kaget saya, Bang. Istri saya juga kaget, dibilang, gangguan apa ya? Jadi yang ngobatin saya ini bilang, katanya ada 2 anak bayi yang ikutin saya, Bang. Nah, saya kaji lagi, saya flashback lagi dari kejadian-kejadian saya, karena memang pekerjaan saya hanya di jenazah ya, Bang. Yang berkaitan dengan anak kecil itu ya pasti saya antar ke Sumatera Selatan jenazah pesugihan itu yang dia ngebuang bayi itu, Bang. Akhirnya diobatin, dikasih garam kasar, Bang, untuk diolesin terus dan ditabur ke mobil saya, ke ambulans saya. Itu 2 hari berturut-turut saya lakuin. Alhamdulillah, Bang, hilang seketika. Wah, langsung kempes? Langsung kempes, Bang. Dan teman-teman saya yang lihat juga kaget, Bang, karena kondisinya kayak hilang gitu aja, Bang. Setelah itu keadaan normal, tapi malah gantian istri saya, Bang, yang kena gangguannya. Jadi istri saya ini denger suara-suara anak kecil yang kayak main gitu, Bang, di sekitaran rumah. Tapi suara ini bukan suara kayak main lari-larian, enggak. Kayak main belajar-belajar ngomong gitu, Bang. Dari situ saya bilang, apa pindah juga ke kamu ya gitu. Makanya kita balik lagi ke tempat yang saya berobat. Ternyata iya, Bang, dia masih kayak mau coba minta tolong gitu sama saya. Tapi sedangkan posisi itu kan nggak ada bayi yang saya bawa, Bang. Saya hanya bawa jenazah si bapak yang pesugihan melalui hubungan gelap itu. Jadi selama kurun waktu 2 bulan selalu diganggu dengan anak kecil itu, Bang. Nah, setelah itu keadaan seperti biasa, membaik lagi. Nah, setelah beberapa bulan, Bang, saya ada tugas lagi untuk evakuasi dan membawa pulang ke kampung halaman jenazah. Sekitar jam 1 siang saya dapat telepon sama teman saya. Bilang, "Mas, di mana?" "Oh, saya lagi di rumah." "Kenapa, Wan?" Saya bilang. "Ini ada evakuasi jenazah. Kebetulan saya lagi di Jawa nganter jenazah juga. Tolong backup saya, Mas. Saya ngambil di daerah Bintaro, Bang." Nah, begitu saya sampai sana, saya juga nggak konfirmasi nih jenazah apa, dibawa kemana, karena biar saya fast respon aja, Bang. Biar saya cepat sampai dulu. Begitu sampai TKP, itu udah ada polis lain, Bang. Udah ada garis polisi, tapi sepi kondisinya. Hanya ada beberapa orang dan polisi cuma 1. Begitu saya masuk, langsung diarahin untuk parkir ke belakang, mundur.
Polisinya bilang, "Mas, bawa kantong jenazah, Mas." "Enggak, Pak." "Ya udah, kalau nggak bawa pakai kantong seadanya dulu. Yang dari kita ada sih, cuman tipis," katanya. Jadi saya masuk, saya pikir saya jenazah atau apa, Bang. Ternyata begitu sudah selesai olah TKP dari reserse itu jenazah pembantu, tapi kondisinya hamil. Sekitar setengah jam saya bikin BAP untuk penerimaan jenazah. Jenazah akan dipulangkan ke daerah Jember, Bang. Tapi sedang menunggu konfirmasi dari pihak keluarga yang ada di kampung halaman. Singkat cerita, saya sambil tunggu proses selesai, saya lihat jenazah ini posisinya sedikit miring, Bang. Dari tempat posisi mata itu udah copot, sudah menggantung, karena udah lebih dari 3 hari tuh, Bang. Sudah menggantung, terus rambutnya ini sudah, pori-porinya ini ngeluarin belatung gitu, Bang. Karena udah busuk, kayaknya lebih dari 3 hari. Terus ada cairan dari kelamin yang sudah keluar, karena posisinya ini hamil besar, Bang. Saya bilang ke polisinya, "Pak, saya kan cuma sendiri, kalau evakuasi sendiri saya nggak bisa, Pak. Ntar Mas tunggu dari tim kita juga." Saya coba evakuasi sama 3 tim dari kepolisian tuh, Bang. Tapi bukan polisi itu, Bang. Itu dari tim polisinya. Kita coba turunin. Posisi saya pegang sebelah bagian pinggang sini, Bang. Terus yang satu lagi pegang kaki. Terus yang satu lagi untuk nerima bagian ketiak sini, Bang. Karena posisinya kan mau diputus talinya tuh, Bang. Nah, begitu saya pegang sini, mungkin yang megang bagian ketiak yang nanti mau diputus talinya itu agak berat, Bang. Akhirnya kita tukar posisi. Saya bilang, "Mas, saya yang di pinggang aja." Karena megangnya gampang, Bang. Nah, dia langsung teriak, terus tangannya mental gitu, Bang. Karena katanya posisi kandungannya ini gerak, Bang. Saya juga kaget juga, terus nggak mungkin karena pasti sudah meninggal sama bayinya juga gitu. Beberapa orang ikut bantu, Bang, karena pas kejadian itu dia teriak kan, yang di luar ikut masuk ke dalam. Akhirnya kita total ada 6 orang untuk evakuasi. Nah, si bapak yang tadi megang perutnya itu nggak berhenti madep ke sebelah barat dari posisi jenazah. Jadi posisi yang miringnya awalnya itu persis dia madep ke sana, dengan posisi tatapan nggak berubah, Bang, dari si bapak itu. Setelah turun, kita baringkan di bawah, kita masukkan ke kantong jenazah. Karena kita repot dengan kerjaan itu, Bang, kita nggak si bapak ternyata masih ke arah situ aja. Terus saya samperin, saya bilang, "Pak, udah selesai, ke depan lagi." "Tadi dulu, Mas." Dia ngomong ke saya tapi matanya nggak berubah, Bang. "Tadi dulu, Mas. Itu anaknya." Wah, merinding ya, Pak. Jadi entah itu memang penampakan secara bapak itu atau memang seperti apa, dia kekeh untuk ngajak kita semua ngelepas gantungan si anak itu juga yang ada di sebelah barat jenazah ibunya itu, Bang. Terus pihak polisi juga ngomong, "Udah, ayo kamu halusinasi doang kali, atau kamu kecapean." Tapi posisi itu dia nggak berubah, Bang. Sampai polisi itu ngelap mukanya si bapak ini, dielap begini, terus langsung kayak si bapak itu langsung kayak kedip-kedip gitu, langsung istighfar dia. Begitu jenazah, karena sudah di dalam kantong jenazah, udah kita pindahkan ke mobil juga. Saya prepare buat berangkat ke Jember, Bang. Keluarganya baru angkat telepon yang katanya sih sudah 6 kali telepon dari pihak kepolisian, itu baru diangkat dan konfirmasi
bahwasanya udah setahun 4 bulan ini anaknya nggak pulang dan kondisinya ini tidak hamil bang dari kampung. Terus ditanya sama polisinya, ibu apa anaknya sudah berkeluarga atau belum? Karena bosnya ini, yang majikannya ini di Australia bang. Jadi dia pembantu hanya di rumah untuk ngerawat rumah aja gitu bang. Jadi secara TKP tidak ada yang bertanggung jawab kecuali kepolisian dan RT setempat. Kata keluarga, suaminya ada tapi pisah ranjang gitu bang. Setelah itu karena keadaannya semakin tidak kondusif, di kampung bilang tidak hamil tapi di sini hamil, dan ada indikasi entah memang atau singkat cerita sudah jam 5:30 menjelang maghrib saya persiapan berangkat ke Jember bang, karena masih wilayah Jawa Timur. Saya sendiri itu bang. Selepas azan maghrib, setelah maghriban saya berangkat ke Jawa Timur. Saya pegang kontak keluarganya juga untuk panduan ke rumah dukanya, ke kampungnya. Tapi keluarganya ini selalu telepon tanya bang, bener atau tidak itu hamil gitu. Karena fotonya ini tidak bisa dirilis dari kepolisian bang. Jadi saya bilang, saya nggak bisa foto pak atau video jenazah. Karena itu wewenang dari kepolisian. Saya nggak percaya mas, kalau yang sekarang jenazah mas bawa ini bukan anak saya berarti. Kecuali mas kirim foto dan video muka anak saya. Akhirnya saya perjalanan sudah sampai di Cirebon bang, di kilometer 207. Saya berhenti di rest area situ untuk istirahat dan ngopi. Saya telepon dari pihak kepolisian yang tadi, karena memang kita mitra juga. Pak, ini keluarga minta foto dan video untuk memvalidasi bentuk mukanya itu, keluarga untuk meyakinkan gitu bang. Yaudah mas, nanti saya kirimin. Jadi nanti saya kirim ke keluarga. Sekarang Mas Pandi buka aja kantong jenazahnya untuk videonya. Fotonya nanti dari saya, karena dari pihak kepolisian hanya kirim foto aja bang. Nah posisi saya waktu itu mau coba buka nih bang setelah telepon, karena saya udah tahu kondisi jenazah ini, matanya sudah menggantung, sudah copot. Saya juga agak takut bang, dan nggak mungkin saya ngajak orang lain yang sekitar situ untuk nemenin, karena itu juga mereka nggak akan berani juga. Akhirnya saya coba ngumpulin keberanian nih bang. Setelah ngopi, ngerokok, udah makan juga, mau melanjutkan perjalanan, karena keluarga telepon terus untuk kirim foto video, terpaksa saya buka bang dari kantong jenazah itu. Saya buka, saya udah siap pegang HP, tapi posisinya ini mata yang satunya nggak ada bang, udah sisa satu sebelah kiri, dan itu agak benyek bang udah. Terus saya turunin lagi settingnya, mungkin jatuh ke bawah. Saya lihat lagi bang, jadi saya ngeliatnya agak miring-miring gitu, karena posisinya juga sudah bau. Saya lihat nggak ada yang jatuh juga. Saya telepon lagi untuk di kepolisian. Saya telepon, itu udah jam 10.30 bang. Halo pak, tadi pas evakuasi saya lupa, matanya lengkap ya nggak pak? Lengkap mas, tapi ini sekarang hilang satu pak. Akhirnya saya coba cari lagi bang, karena pihak kepolisian bilangnya lengkap semua, dan fotonya juga dikirim ke saya pas masuk itu masih ada 2 itu bang. Tapi saya cari nggak ada bang. Singkat cerita saya tetap videokan untuk memvalidasi keluarganya, dan mereka bilang iya memang itu anggota keluarga kami gitu. Tapi dia tetap mempertanyakan kondisi hamilnya itu bang. Saya bilang
mohon maaf Pak, saya cuman supir jenazah, saya nggak tahu kronologinya. Nanti setelah ini keluarga datang ke kepolisian di tempat almarhumah bekerja untuk kronologis lebih lengkapnya. Akhirnya saya lanjut jalan Bang, karena keluarga sudah mengiyakan bahwa itu anggota keluarganya. Sampai di rest area 519 itu udah di Sragen Bang. Perjalanan juga masih jauh. Saya kepikiran soal mata tadi Bang, kemana gitu. Akhirnya di situ banyak truk-truk parkir Bang, di sebelah kiri SPBU sebelum keluar itu banyak truk-truk parkir. Maksudnya biar rame, biar saya berani gitu Bang. Saya buka lagi, sumpah Bang, itu ada lagi di posisi yang nyangkut di sini Bang. Jadi hanya satu yang ngegantung, harusnya dua-duanya gantung. Tadi di rest area pertama nggak ada, pikir saya jatuh pas di TKP. Sekarang ada nempel Bang. Ya pokoknya saya nggak bisa ngomong apapun, takut. Posisi juga udah malam Bang, jadi saya memutuskan untuk berhenti dulu agak lama tuh Bang, untuk tenangin diri. Sini saya udah panas banget dan merinding lah Bang, udah nggak karuan. Dengkul saya udah lemes, kok bisa ada dan posisinya itu nempel Bang. Sedangkan foto dari awal TKP itu juga udah menggantung katanya. Kenapa sekarang masuk lagi ke dalam? Karena posisi saya ketakutan, jadi adrenalin ini kan tinggi Bang. Akhirnya saya manfaatkan untuk cepet-cepet jalan lagi. Saya coba ngebutnya. Tapi di sebelah kiri saya ini saya ngerasa kayak ada yang duduk Bang, ngerasanya. Nah kebetulan mobil saya ini kalau ada yang duduk tapi nggak pakai seat belt, itu ada simbolnya di indikator dan itu kedip-kedip Bang. Saya belum berani nengok ke samping, belum berani ngelihat, tapi saya udah keganggu sama sinyal di indikator bahwa ada orang duduk tapi nggak pakai seat belt. Saya belum berani nengok, saya gas terus, lumayan jauh Bang, saya bertahan seperti itu sampai di perbatasan Mojokerto Bang. Saya berhenti di pinggir jalan, di bahu jalan, di tol. Nah begitu saya minggir itu Bang, di bahu jalan, karena saya udah capek Bang. Capeknya karena saya maksa untuk jalan sejauh itu dengan kondisi saya nggak bisa relax. Karena saya tetap berpikir yang di sebelah saya kayak ada orang, tapi nggak ada Bang. Tapi sinyal saya nyala terus. Kalau saya berpikir itu error, nggak mungkin Bang. Ini bukan sensor yang gampang rusak, karena itu sensor di jok mobil Bang, dan di seat beltnya itu. Akhirnya saya coba ngerem sebentar untuk berhenti itu. Mau turun, pokoknya badan saya kaku Bang. Jadi saya mau turun nggak jadi, saya tetap jalan lagi. Saya bablasin sampai keluar di Probolinggo Bang, exit tol Probolinggo. Begitu saya keluar di Probolinggo Timur, sudah jalan beberapa jam, saya ketemu masjid itu Bang. Posisi saya coba untuk rehat lagi karena saya ngerasa badan saya kaku untuk maksain itu, dan saya nggak berani ngeliat ke belakang walaupun dari spion tengah itu saya nggak berani ngeliat karena di sebelah saya aja saya merasa nggak hilang. Akhirnya spion tengah itu saya naikin ke atas biar saya nggak ngeliat belakang. Coba berhenti di masjid itu, sama posisinya Bang, masih sama kayak tadi di tol. Mau turun kaku badannya Bang, susah, kayak nggak mau gerak gitu Bang. Udah capeknya luar biasa. Jadi capek mungkin karena saya nggak ada pergerakan di mobil Bang. Hanya bisa nyetir, ngegas gitu aja, nggak relax sama sekali. Sekitar 1 jam setelah saya berhenti di masjid itu, udah mulai masuk perkampungannya Bang. Masuk perkampungan, saya telepon keluarga, masih nyambung, dan keluarga juga sudah siap katanya nunggu. Jaraknya itu
Di Maps itu masih 23 kilo lagi bang dari jalan raya. Begitu saya masuk, banyak perkampungan tapi sambung-sambung bang, nggak utuh perkampungan terus gitu. Ada yang sawah-sawah, ada yang perkebunan, ada yang alas gitu. Begitu saya jalan pelan-pelan, nah pas saya masuk ke dalam perkampungannya tuh bang, karena saya masih ngelihat di Maps itu 23 kilo lagi, saya juga coba cepet-cepet, tapi makin lama jalannya makin kecil bang. Dan itu juga karena nggak halus, jadi terlalu ngeronjal-geronjal gitu jalannya. Saya iseng bikin video bang, karena kalau saya udah mau sampai nih, biasanya saya share ke beberapa komunitas, saya share ke istri saya juga ya, karena kita jalan sendiri, kita info aja untuk udah sampai daerahnya, udah sampai tempatnya gitu bang. Saya video, tangan kiri saya nyetir, tangan kanan saya video. Nggak sengaja, itu bener-bener tiba-tiba banget bang, begitu video on, itu ada ibu-ibu, badannya juga mirip persis bentuknya, besarnya, tapi dia pakai kerudung bang, warna putih. Atau pakai mukena warna putih, saya nggak ngeh. Apa ini? Benar. Tapi pas udah saya begitu sampai di samping saya persis, hilang gitu aja. Tapi videonya wujud bang, ada, berbentuk utuh seperti manusia gitu bang. Tapi mukanya saya nggak tahu karena itu bener-bener. Waduh, saya udah, pikiran saya kemana-mana. Tapi videonya ada bang? Ada bang, videonya. Nah begitu karena saya kaget, saya refleks ngerem bang. Saya lihat di spion, karena posisi kaca itu juga kebuka bang. Saya lihat di spion, terus saya nengok ke belakang gini, nggak ada bang, nggak ada orang. Nggak lama saya nengok, bunyi suara kaleng bang di belakang, kayak kaleng atau toples aluminium gitu jatuh. Tapi kan saya nggak bawa apa-apa bang. Saya nengok ke belakang, abis saya nengok ke sebelah kanan tadi ngeliat ibu-ibu, saya nengok ke sebelah kiri. Karena badan saya juga masih kurang rileks bang. Saya tengok, ternyata posisi jenazah udah berpindah. Posisi kantong itu berpindah ke samping, jadi jenazah itu udah nungging bang, jatuh ke bawah. Saya juga nggak jadi bisa ngapa-ngapain lagi, kita mau minta tolong, nggak ada orang di situ bang. Saya coba paksa jalan, itu udah nggak memungkinkan. Akhirnya saya coba buka pintu, saya lepas seatbelt, saya buka pintu. Yang tadinya kaku ini bang, saya coba paksa sekeras apapun untuk keluar dari mobil dulu. Karena ya udah ketakutan, dan posisi juga jenazah harus dibenerin bang. Karena posisi keranda itu kan sudah meleset dari jalurnya bang. Kalau memang dia kena goncangan atau saya masuk kena lubang gitu, pasti kan bunyinya nggak kayak kaleng bang. Bunyinya ya kayak keranda jatuh. Tapi ini hanya bunyi kaleng jatuh, tapi kerandanya bisa nungging karena turun dari jalurnya dia, dari landasannya dia itu. Akhirnya saya turun, saya pindah ke belakang, saya buka pintu itu kan, saya lihat posisinya miring, saya benerin, saya bilang, "Bu, udah mau sampai, jangan..." Saya nggak bisa ngomong bang. Akhirnya udah saya benerin, dengan kondisi yang memang saya juga masih dalam ketakutan itu. Tapi saya juga masih ngelihat ke sekeliling juga bang. Yang ibu-ibu tadi juga nggak ada. Terus ini juga bisa jatuh dengan bunyinya seperti kaleng doang. Padahal mobil saya full stainless itu bang. Keranda stainless, landasan stainless. Saya tutup, saya jalan lagi. Sekitar 2 kilo lagi lah bang. Itu udah mau sampai rumahnya. Kayak ibu-ibu tadi tuh, yang tadi lewat itu bang. Yang udah hampir 15 kilo tadi saya lewatin.
itu kayak ada lagi bang di depan saya, ikut dalam rombongan keluarga jenazah itu tadi. Sedangkan saya nggak ngelihat muka, nggak ngelihat apa, tapi bentuk sama pakaiannya ini mirip bang. Singkat cerita seperti itu, saya coba cuek, coba alihkan pikiran saya kasih berkas BAP-nya dulu dari kepolisian, keterangan dari kepolisian untuk serah terima jenazahnya bang. Dan memang dinyatakan bahwa meninggal dalam keadaan mengandung, tapi dia sudah tidak punya suami atau pisah ranjang di kampungnya. Jadi keluarga histeris karena ya mungkin entah malu atau seperti apa. Dan keluarga langsung tanda tangan. Begitu saya selesai penyerahan, saya izin pamit sih bang. Izin pamit pulang karena udah nggak mulai kondusif di badan saya. Pikiran saya nanti saya akan mampir ke tempat teman-teman ambulan yang ada di Jawa Timur juga untuk istirahat. Izin pulang, begitu saya pulang setengah jam setelah itu saya izin pulang. Karena tadi di jalan ketemu itu bang, saya nggak berani nih bang. Saya minta antar tetangga-tetangga situ. Pak, ada jalan lain atau bisa antar saya sampai depan jalan raya? Wah, kalau sampai jalan raya sih jauh juga ya mas, 23 kilo loh. Gimana saya anterin sampai tempat jalanan yang banyak rumah-rumahnya gitu. Oh iya pak, boleh. Akhirnya pulang. Kondisi jalanan itu memang kecil bang, karena mobil saya agak besar. Jadi kita memang agak terhambat karena belokan-belokan itu. Motor ini jalan tuh kayak ninggalin saya terus bang. Saya bilang percuma juga saya dianterin, tapi ditinggal. Karena kan kita liak-liuknya agak rumit bang. Kita cari celah untuk belok-belok itu. Ini kayak kita tuh ditinggal terus kejauhan gitu loh anterinnya bang. Nah tiba-tiba tuh hilang bang, udah nggak kelihatan. Ya sama aja bohong gitu. Akhirnya udahlah saya tetap jalan. Tapi saya ingat-ingat tempat yang tadi saya ketemu sama ibu-ibu di pinggir jalan itu. Saya coba ingat-ingat biar saya gas aja bang, biar saya kencangin gitu kalau udah dekat situ. Tiba-tiba dari belakang nih klakson bang, ada suara klakson. Motor yang tadi nemenin saya di depan mau nganterin saya, itu ada di belakang saya bang. Dan bilang saya kecepetan bang. Katanya saya kencang banget. Saya bilang ini belum sampai tempat yang saya tadi ketemu ibu-ibu, malah udah ada kejadian begini lagi. Akhirnya saya agak rem, terus diberhentiin juga sama bapak-bapak itu, boncengan itu 2 orang. Mas ngapain cepet-cepet, saya disalib, ditinggal katanya. Lah pak, kan bapak tadi yang kencang-kencang di depan, udah duluan malah ninggal saya. Lah orang saya aja baru ngambil motor mas udah jalan keluar kok. Terus yang saya lihat ini siapa bang? Kalau saya capek, saya halusinasi, nggak mungkin itu juga berkomunikasi di jalan bang. Singkat cerita begitu, saya juga coba cuek terus. Rasanya cara menghilangkan takut saya ini dengan cuek aja bang. Tapi nggak bisa dibohongin tubuh bang, tetap ada rasa-rasa juga. Begitu sampai ke jalan yang udah banyak pemukiman warga, si bapak bilang, mas saya sampai sini, ini udah rame, banyak rumah-rumah, banyak lampu, paling 7 kilo lagi udah ketemu jalan raya. Akhirnya saya tetap lanjutkan perjalanan. Saya bilang, ya pak makasih udah ditemenin. Begitu udah lepas bang, bisa-bisanya saya ketinggalan barang-barang almarhumah di belakang. Saya sendiri juga lupa, atau saya nggak tahu ngeblank seperti apa, dan keluarga yang ikut bantuin nurunin keranda itu juga nggak ngeliat barang-barang almarhumah yang
ada saya bawa dari Jakarta itu. Akhirnya saya putar balik untuk ngejar motor itu bang, untuk bawain barang-barang almarhumah itu tanpa harus saya balik lagi ke rumah duka itu. Akhirnya sekitar 2 kiloan bang itu kekejar. Saya bilang, Pak, berhenti dulu. Dia juga kaget bang karena saya kejar juga. Kenapa mas? Ini barang-barang almarhumah yang dari Jakarta ketinggalan Pak di saya. Gitu. Tolong titip bawain ke rumah duka yang tadi Pak. Oh iya mas. Begitu saya buka bang, untuk cross check karena saya juga ada beberapa barang saya, baju ganti gitu di plastik. Begitu saya buka, waduh, mata yang tadi tuh ada di dalam plastik itu bang. Waduh, saya sampai panas ceritanya nih bang. Kita bertiga juga kaget karena bingung mau ngomong apa juga. Akhirnya saya memutuskan bertiga nih bang, tetap balik ke rumah duka lagi bang. Mungkin untuk sekedar istirahat, saya perlu istirahat juga gitu bang. Pikiran saya sih, ya memang belum boleh pulang dulu untuk istirahat dan menceritakan kelengkapan BAP yang setelah terima itu dari kepolisian. Akhirnya singkat cerita saya balik ke rumah duka. Sudah sampai sana, saya ceritain kejadian juga sama beberapa keluarga yang ada di rumah duka. Dan posisinya saat itu saya sudah disiapkan tempat untuk istirahat bang. Tempat istirahat itu rumahnya berbeda, beda 2 rumah. Saya tuh nggak bisa tidur bang, karena yang saya gambar ini kenapa mata itu ada di dalam plastik itu gitu, kenapa bisa ada di situ gitu. Dan saya sih sempat foto juga bang, karena saya dari awal sudah foto dan video. Begitu pindah nanti disangkanya kesalahan saya atau saya buat-buat ke keluarga. Saya foto juga. Begitu saya cek pas saya lagi mau tiduran itu bang, fotonya juga udah nggak ada. Saya cek sama istri saya juga, foto itu nggak ada. Saya cek di yang terhapus juga nggak ada bang. Sampai siang saya ikut memakamkan juga. Itu sudah jam 11 kalau nggak salah bang. Udah siang, saya bilang dilanjut pakai mobil saya lagi nggak apa-apa pak ke pemakamannya. Oh enggak mas, digotong aja karena dekat itu. Tapi saya ikut ke pemakaman. Setelah dari pemakaman saya baru jalan pulang ke Jakarta bang. Begitu sampai saya sampai Jakarta, saya ceritain ke beberapa temen yang seprofesi juga bang dengan saya, dan ke guru ngaji saya, ke istri saya juga saya ceritain bahwasanya ya itulah bumbu dari pekerjaan seperti saya ini bang gitu. Jadi mulai dari situ kejadian si ibu ini, saya mulai mencoba untuk mempertebal mental dan iman saya juga bang untuk menjalani pekerjaan ini. Ya mungkin pekerjaan yang jarang orang minati, tapi mudah-mudahan jadi amal baik buat saya mencari rezeki gitu bang. Ya jadi gitu sih bang, pengalaman kerja saya yang dimulai dari 2012 saya kerja di rumah sakit, sampai sekarang saya berdikari juga di bidang yang sama sebagai supir ambulans, sebagai pelayan jenazah juga, atau saya bilangnya pelayan terakhir bang. Ya itu bagian beberapa cerita saya yang saya bisa jadikan hikmah juga buat hidup saya bang. Nah nih Bang Pandi, tadi kan abang bilang abang awalnya supir ambulan nih, dan sekarang abang jadi supir jenazah. Nah saya sebagai orang awam nih bang, mungkin teman-teman di rumah juga kurang paham itu sama kayak saya gitu. Perbedaan mobil ambulan dan mobil jenazah itu apa bang? Apakah ambulan nggak boleh bawa jenazah?
atau mobil jenazah nggak boleh bawa pasien? Oh beda bang. Jadi kalau untuk peraturan bang, sesuai Kemenkes, ambulan itu untuk pasien bang, dan tidak bisa untuk jenazah. Karena ada sterilisasi tersendiri, di dalam ambulan itu ada beberapa peralatan juga yang memang dipergunakan itu per sekali pakai, setelah itu disterilisasi bang. Gitu. Dan beberapa alat pun itu juga butuh maintenance seperti kalibrasi, terus beberapa perawatan lainnya. Memang peraturannya banyak yang orang awam tidak tahu juga. Kadang ada yang minta juga bang, di puskesmas ada ambulan, tapi kata warga, oh ini nggak bisa dipakai gitu, buat antar jenazah. Gitu. Memang peraturannya nggak boleh bang. Peraturannya itu tidak boleh ambulan membawa jenazah. Gitu. Karena diperuntukannya sesuai anjuran itu untuk pasien saja. Nah, kalau yang jenazah ini memang kan kosongan bang. Tidak ada alat, tidak perlu sterilisasi, paling hanya beberapa media yang harus dibersihkan pakai cairan tertentu gitu bang. Seperti landasannya itu dibersihkan pakai cairan pembersih sterilisasi juga itu, tapi bisa kita lakukan sendiri gitu bang. Dan kalau yang jenazah ini bang, mobil jenazah ini memang tidak ada spesifikasi apapun, tidak perlu ada alat-alat medis, tidak perlu ada oksigen dan sebagainya, karena memang hanya untuk penempatan peti mati atau keranda jenazah aja. Tapi di balik itu juga kita ada SOP untuk pembersihan juga, setelah pakai pembersihan sterilisasi mandiri bang, seperti itu, dan itu tidak bisa untuk mengangkut pasien. Nah terus kalau Bang Pandi pribadi nih, lebih nyaman di mobil jenazah atau di mobil ambulan? Sebenarnya basic saya ini di Yankes, layanan kesehatan, lebih ke pasien, lebih ke emergensi. Tapi untuk saat ini saya lebih nyaman ke jenazah, karena saya juga berdikarinya saya ini juga saya bikinnya mobil jenazah bang. Karena mungkin untuk pelayanan ini masih sangat minim yang orang-orang seprofesi saya melakukan ini. Jadi untuk saat ini saya lebih nyaman di jenazah gitu bang. Terus kan abang nih sering nih ya nganter kemana-kemana gitu bang ya. Pernah gak sih bang sampai rumah ada sosok yang ngikutin gitu sampai rumah? Bahkan istri dan anak pun sempet gitu diganggu. Pernah sih bang, tapi ya memang beberapa teman juga kebanyakan juga ada juga bang yang mengalami itu juga. Contoh halnya kayak yang tadi saya sempet spill sedikit dari cerita saya tadi. Ada yang ganggu istri saya dengan suara-suara anak kecil. Saya habis bawa anak kecil. Nah kejadian yang terakhir tuh belum lama banget ceritanya saya makan keluar bang sama istri saya tuh, bawa mobil jenazah saya ini makan di daerah Ciledug. Ada bapak-bapak nyamperin bang, mas di belakang ada cewek tuh, mosok ada bangku dia nongkrong katanya, jongkok gitu bang. Terus kata istri saya, biarin pak, biar nongkrong di rumah katanya. Nggak lama ngomong itu, malamnya juga ada penampakan orang lagi nongkrong bang, perempuan juga nongkrong di dekat garasi itu. Terus juga selain saya bang ya, maksudnya yang ikut saya. Nah istri saya juga kan kalau memang nggak ada keluarganya, ikut bang sama saya kadang ikut sama saya nganter gitu. Karena kita juga mampir ke rumah orang tua di Jawa bang, kalau pulangnya gitu kan. Kejadian terakhir itu, jadi kita berhenti di rest area, jenazahnya ini kesetrum bang, kesetrum dan tidak dimandikan karena kekurangan biaya. Jadi keluarga minta langsung dibawa pulang aja ke Wonogiri bang. Itu udah sampai Boyolali bang, paling beberapa kilo lagi udah exit tol. Tapi karena saya kekurangan saldo, saya mampir ke rest area kecil bang. Itu di rest areanya di Boyolali, kecil, nggak ada pom bensinnya. Jadi parkir saya ini paralel di belakang truk.
Istri saya tidur, saya bangunin. Ma, titip jenazah. Aku mau beli saldo sama beli air. Iya, jangan lama-lama katanya. Begitu saya keluar, mobil masih nyala, AC juga nyala, lampu rotator juga masih nyala. Saya handrem, saya keluar, saya beli saldo tol, saya beli air, udah macam-macam, saya jajan juga bang. Intinya udah lama, udah hampir 10 menitan lebih. Dan itu posisi minimarketnya itu adanya di atas bang, jadi harus naik tangga dulu di rest area itu. Begitu saya selesai bayar kasir, udah 10 menit lebih berarti kan, saya mau turun, istri saya ini teriak-teriak bang, teriak aja tanpa nyebut apapun. Saya kayak hafal teriakan ini kan. Saya turun, di bawah itu udah ngerubung bang, ibu-ibu yang pedagang-pedagang di rest area itu udah ngerubungin istri saya kaget. Belanjaan tuh saya lepas, saya lompat masih 10 tangga lagi tuh saya lompat karena panik. Kenapa mah? Kenapa? Mobil, cuman bisa ngomong itu doang bang. Istri saya sampai saya tinggal bang, saya mikirin mobil nih, ada jenazahnya nih bang. Saya langsung lari nyamperin mobil, di mobil saya juga udah rame. Ternyata itu udah nabrak truk wingbox di depan saya, jaraknya mungkin satu mobil lagi masih masuk, jarak kosongnya itu. Jadi udah nabrak, bodi penyok, terus retak di kaca juga. Beberapa supir truk di situ malah nyalain saya, Mas nggak rem tangan ya? Loh, kalau saya nggak rem tangan dari tadi udah jalan, saya udah 10 menit lebih di atas di minimarket. Dan kita mau dorong mundur bang, bareng-bareng sama supir-supir yang lain tuh, supir-supir truk. Nggak kuat, karena memang pas dibuka handremnya masih nyangkut, masih naik. Dan yang majuin ini siapa gitu. Kondisi mobil nyala, iya memang nyala. Tapi kalau posisi handremnya ini nyangkut kan nggak bisa bergerak. Begitu saya cek lagi ke belakang, ternyata jenazahnya udah jatuh ke bawah. Oh. Padahal benturannya cuman kayak cuman dek gitu doang. Tapi kok bisa jatuh ngelimpang ke bawah gitu? Ya mungkin udah harus buru-buru gitu bang, karena dia belum disucikan kan gitu. Ya mungkin yang pengalaman di luar saya yang dialami istri saya atau anak saya sih alhamdulillah belum pernah. Kan Bang Pandi kan nganter jenazah sendirian nih bang. Mungkin waktu itu pernah nih ya bang rasa-rasa takut gitu, lagi takut lah bisa dibilang. Cara nanganinnya gimana sih bang? Kalau sekarang sih bang ya, karena udah 11 tahunan nih bang, saya jadi supir ambulan. Khususnya jadi supir yang spesialisasinya jenazah gitu bang. Nyikapin saya dengan rasa takut sih sekarang dengan kekonyolan bang. Jadi emang dasarnya orangnya saklek. Ya kadang saya di mobil gitu, saya setel musik, setel dangdut. Ya sambil karaokean aja bang. Kebetulan di mobil juga ada bisa karaokean. Atau kalau lagi di rumah, di garasi gitu bang. Saya lagi bersihin mobil, kita lagi beres-beres. Kadang kalau lagi senggang kita beres-beres, bersih-bersih. Kadang ada aja bang yang iseng gitu, ada yang ganggu-ganggu. Saya jogetin aja bang. Pernah kejadian juga, jadi keranda nih jatuh tiba-tiba bang, tutupnya doang. Jatuh, padahal tempatnya juga rata, cuman jatuh blek gitu. Saya naikin bang kerandanya, tutupnya saya pinggirin, kerandanya saya naikin, terus saya joget pargoy bang. Tapi habis itu saya sakit, gitu. Jadi nanggepinnya seperti itu bang. Ya konyol memang, tapi itu saya rasa semua driver ambulan yang nonton ini juga, memang orang-orang ambulan nih konyol bang lama-lama. Mungkin ininya udah mulai kegeser bang. Itu abang kita berapa hari? 3 hari lebih bang, ya 5 hari berarti bang. Malam itu setelah saya joget-joget di atas keranda itu, setelah pargoynya juga cuma 4 gerakan bang, cuma 4 kali gitu doang. Oh ya berarti bener bang, 4 kali gerakan saya pargoy di atas keranda, 4 hari saya sakit bang.
Malamnya saya bilang ke istri, Bang, wah ini sakit nih, kayak nggak bisa gerak gitu. Wah kecapean doang katanya. Iya sih, dioles, dikerokin, Bang, minum jamu, terus nggak sembuh-sembuh sampai masuk hari ketiga. Terus ditanya lagi sama bini, Bang, kamu salah makan nggak? Salah makan sih enggak, orang makan juga biasa aja. Cuman kemarin joget di atas keranda. Udah itu akhirnya, oh udah itu dah berarti perkaranya. Sampai itu akhirnya saya close case-nya udah saya kapok joget di atas keranda. Ntar yang lain lagi gitu maksudnya. Nah nih Bang Pandi, setelah kisah pengalaman nih yang abang alamin gitu, dan abang kan dari 2012 sampai 2025, itu waktu yang cukup panjang gitu Bang ya. Mungkin abang mau pesan-pesan nih Bang buat teman-teman di rumah nih. Pesan pertama adalah ke beberapa driver ambulan atau mobil jenazah yang seprofesi dengan saya juga. Mohon sekiranya berkendara dengan bijak, sesuai dengan peraturan. Kalau memang kita sedang membawa pasien emergensi, kita dahulukan yang benar-benar memang emergensi, tapi tanpa melupakan keselamatan dan kedisiplinan orang banyak di jalan. Jadi kewaspadaan tetap harus diutamakan, terlebih kita punya prioritas yang menjadi tanggung jawab moral sebagai tenaga medis di jalan. Berikutnya mungkin pesan saya untuk beberapa pengendara yang lain. Kadang kami memang terburu-buru karena ada nyawa yang harus kami selamatkan, dan terkadang pun banyak masih para pengguna jalan yang lain mengira bahwa ambulan kosong tapi menyalakan sirine, dikira ugal-ugalan, dikira gaya-gayaan. Sekali lagi saya memohon pengertiannya bahwa dalam kondisi menjemput pun kami ditelepon dengan keterangan bahwa pasien seperti apa. Jadi mohon sekali lagi untuk para pengguna jalan yang lain, tolong mengertikan situasi emergensi dengan mengenal beberapa suara sirine ambulan. Ada sirine untuk penjemputan, pasien emergensi, pasien biasa, atau yang triasenya hijau atau kuning, ataupun jenazah. Semua berbeda-beda. Lebih bijak lagi untuk kami dan para pengguna jalan yang lain sama-sama mengerti atau mencari tahu apa saja yang terpakai atau yang digunakan oleh ambulan dalam berbagai jenis suara. Begitu Bang, mungkin pesan saya. Oke, mungkin cukup sekali sob kisah pengalaman yang dilakukan sama Bang Pandi nih. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Semangat para pejuang keluarga, semangat juga buat teman-teman di rumah. Gimana hari ini? Lancar ya, lancar. Semoga kita selalu diberikan kesehatan nih, panjang umur, dan dipermudahkan urusannya, dan rezekinya diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Setiap kehidupan pasti ada ujian ya. Mungkin teman-teman di rumah nih ada yang masing-masing punya ujian tersendiri gitu ya, cobaan ya. Ada yang dari maaf ya, ada yang dari segi ekonomi, ada yang segi kesehatan, bahkan ada segi hubungan, bahkan keluarga, macam-macam lah, semuanya pasti ada cobaan. Nah, itulah kita sebagai manusia harus kuat menghadapi cobaan itu, dan jangan lupa ingat dan minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta perlindungannya dan minta kemudahan darinya. Ya, setiap hidup pasti punya cerita tersendiri lah. Jadi semangat para pejuang keluarga. Dan kisah kali ini ngeri-ngeri sedap ya. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671
5337.